sempat dicecar oleh hakim terkait dengan anggaran nih ke Partai Nasdem yang Bang Roni ini banyak yang nggak tahunya nih. Ini sebenarnya gimana sih Bang soal 850 juta itu? Nah, sambil dilurusin ya bahwa yang tadi saya sampaikan, yang sebelumnya saya diperiksa itu memang disarankan oleh KPK atas pemeriksaan staf akunting Lena. Hari itu juga besoknya saya kembaliin. Terkait ketidaktahuan karena teknis kecil. Nah, maka itu setelah ini berangsur ada perkara, makanya baru tahu. Makanya penyidik KPK menyarankan itu segera dikembalikan. Maka itu besoknya saya kembalikan dan semua yang terkait dengan dana yang dari Kementerian Pertanian itu kita kembalikan. Kita nggak tahu bahwa itu uang asal usul dari mana, kita nggak tahu. Tapi secara moral tanggung jawab saya sebagai bendahara umum mengembalikan itu semua. Dan lagi-lagi Partai Nasdem tidak pernah tahu apa yang dilakukan dalam kegiatan yang tadi di sidang dinyatakan bahwa ada pembagian sembako, telur, dan sapi. Tidak ada koordinasi dan tidak ada laporan kepada Ketua Umum saya. Jadi tadi juga dipertegas oleh Pak SCL bahwa jangan disamakan antara partai dengan ormas terkait dengan saya partai. Maka itu menjelaskan Pak SCL bahwa partai tidak terlibat di dalam urusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak SCL sendiri. Nah, ini kan yang beredar bahwa selama ini selalu seolah-olah Partai Nasdem. Institusi jangan pernah disalahkan. Kenapa? Karena itu ada oknumnya di dalam. Kita nggak mau, kita mau lurusin, saya mau lurusin di sini hari ini di sidang yang sudah selesai. Kita pengen bahwa masyarakat memahami bahwa Partai Nasdem tidak memberikan perintah lisan atau tulisan terkait apa yang dilakukan oleh kementerian waktu itu Pak SCL. Jadi saya meluruskan bahwa ini adalah partai tidak ikut terlibat di dalamnya. Demikian. Bang, dari CNN, Bang, tadi kan Abang bilang di ruang sidang juga dijelaskan bahwa partai tidak mengetahui apa yang dilakukan saya partai Garnita. Apakah kemudian eksistensi Garnita ini tidak diakui lagi oleh Partai Nasdem? Bukan tidak diakui, bahwa saya partai diakui setelah ini ya kan sayapnya kan tidak berlaku bahwa itu orang, tapi orangnya sebagai jabatan ketua partai, maka itu menjadi evaluasi. Kalau saya partainya tetap eksis, tapi kan ini kan gara-gara orang yang menjadi penanggung jawab sebagai saya partai dan kebetulan anaknya mantan Menteri Pertanian. Ya tadi saya sampaikan bahwa antara bapak dengan anak, ya ini kan tidak ada kerjasama yang resmi, tapi karena bapak sama anak menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat melalui saya partai. Lagi-lagi saya lurusin, Partai Nasdem tidak terlibat dalam terkait kegiatan Kementerian Pertanian. Bang, pekan lalu kan Bu Joyce juga mengatakan bahwa sudah melaporkan kegiatan tersebut kepada Pak Surya Paloh. Tadi Bang Roni membantah bahwa nggak ada. Uang kita, saya sebagai bendahara umum aja melaporkan kepada Ketua Umum itu perlu waktu. Lagi mana seorang Joyce yang melaporkan itu gampangnya? Enggak. Saya bantah itu. Semua yang dilakukan oleh Joyce saya bantah. Pak, tadi sebelumnya Bu Joyce juga bilang kalau misalkan pendanaan uang sejumlah 850 juta itu diketahui oleh Wasekjen juga. Ya kalau masalah diketahui kan namanya ngobrol-ngobrol biasa, itu kan obrolan, nggak semestinya kayak resmi diketahui atau terlapor, nggak ada. Terkait tadi teman-teman lihat bahwa ada penerimaan dari Partai Nasdem, ya namanya staf akunting. Dia kan selaku pekerja yang kita gaji, yang dimana menerima dengan administrasi. Tapi dia nggak tahu duit itu dari mana, asal-usulnya apa. Nah karena itulah secara administrasi Pak Hakim juga menyampaikan semua harus tercatat. Karena tercatat, tapi asal-usul uang yang diberikan itu kita sama sekali nggak tahu. Satu lagi Bang, soal pengembalian dana kan tadi rincian itu 860 juta, rincian itu 820 juta itu kan yang dari Kementan. Iya. Nah, sedangkan terakhir dikabarkan juga dari Kementan itu menyalurkan 850 juta dan 50 juta lagi itu untuk Dipotong ya. 30 juta lagi kemana? Itu nggak tahu. Jadi sempat dicecar oleh hakim terkait dengan anggaran nih ke Partai Nasdem yang Bang Roni ini banyak yang nggak tahunya nih. Ini sebenarnya gimana sih Bang soal 850 juta itu? Nah, sambil dilurusin ya bahwa
yang tadi saya sampaikan, yang sebelumnya saya diperiksa, itu memang disarankan oleh KPK atas pemeriksaan staf akunting, Lena, hari itu juga besoknya saya kembaliin. Terkait ketidaktahuan karena teknis kecil. Nah maka itu setelah ini berangsur ada perkara, makanya baru tahu. Makanya penyidik KPK menyarankan itu segera dikembalikan. Maka itu besoknya saya kembalikan dan semua yang terkait dengan dana yang dari Kementerian Pertanian itu kita kembalikan. Kita nggak tahu bahwa itu uang asal usul dari mana, kita nggak tahu. Tapi secara moral tanggung jawab saya sebagai bendahara umum mengembalikan itu semua. Dan lagi-lagi Partai Nasdem tidak pernah tahu apa yang dilakukan dalam kegiatan yang tadi di sidang dinyatakan bahwa ada pembagian sembako, telur, dan sapi. Tidak ada koordinasi dan tidak ada laporan kepada Ketua Umum saya. Jadi tadi juga dipertegas oleh Pak SCL bahwa jangan disamakan antara partai dengan ormas terkait dengan saya partai. Maka itu menjelaskan Pak SCL bahwa partai tidak terlibat di dalam urusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak SCL sendiri. Nah, ini kan yang beredar bahwa selama ini selalu seolah-olah Partai Nasdem. Institusi jangan pernah disalahkan. Kenapa? Karena itu ada oknumnya di dalam. Kita nggak mau, kita mau lurusin, saya mau lurusin di sini hari ini di sidang yang sudah selesai. Kita pengen bahwa masyarakat memahami bahwa Partai Nasdem tidak memberikan perintah lisan atau tulisan terkait apa yang dilakukan oleh kementerian waktu itu Pak SCL. Jadi saya meluruskan bahwa ini adalah partai tidak ikut terlibat di dalamnya. Demikian. Bang, tadi dari CNN, Bang, tadi kan Abang bilang di ruang sidang juga dijelaskan bahwa partai tidak mengetahui apa yang dilakukan saya Partai Garnita. Apakah kemudian eksistensi Garnita ini tidak diakui lagi oleh Partai Nasdem? Bukan tidak diakui, bahwa saya partai setelah ini ya kan sayapnya kan tidak berlaku bahwa itu orang, tapi orangnya sebagai jabatan ketua partai, maka itu menjadi evaluasi. Kalau saya partainya tetap eksis, tapi kan ini kan gara-gara orang yang menjadi penanggung jawab sebagai saya partai dan kebetulan anaknya mantan Menteri Pertanian. Ya tadi saya sampaikan bahwa antara bapak dengan anak, ya ini kan tidak ada kerjasama yang resmi. Tapi karena bapak sama anak menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat melalui saya partai. Lagi-lagi saya lurusin, Partai Nasdem tidak terlibat dalam terkait kegiatan Kementerian Pertanian.